Halo, selamat pagi. Perkenalkan dengan saya Tadi dari PT Trigoba Mandiri Indonesia. Hari ini saya mengedukasi cara penggunaan CK uap boiler tenaga motor. Itu ya. Di sini ada kompornya yang belum terpasang tungkunya. Tenaga motor kapasitas 25 liter atau GB27. Ya. Di sini bagian kompor apinya, ini pemantik api. Dan di sini knob burner untuk menghidupkan apinya. Cara penggunaannya ditekan, pencet, nyala, lalu kita turun ke bawah, maka apinya nyala semua. Gitu ya. Ini cara matikannya ke atas. Saya ulangi untuk cara penggunaannya, ditekan, pencet, udah nyala, turun ke bawah. Gitu ya. Cara matiinnya. Dan di sebelah sini untuk tungku yang belum terpasang dari kompornya. Nah, di sini udah posisi tungku boilernya sudah terpasang di atas kompornya. Ya, saya akan menjelaskan untuk nama-nama spare part komponen di CK uapnya. Gitu ya. Di sini untuk keran corong air untuk mengisi air masuk ke dalam tabung boiler. Di sini ada safety valve untuk pengaman tabung. Jika dia tekanan tinggi, dia akan keluar dari sini uapnya. Ini sangat aman jadi untuk pengaman tabungnya ya. Di sini untuk tekanan bar untuk melihat tekanan dalam boiler untuk uapnya. Di sini keran setrika ada satu. Ini keran setrika yang kedua, jadi itu dua setrika ya. Di boiler Naga Moto 25 liter ini untuk dua setrika 1, 2 gitu. Ini untuk selang atau keran pembuangan ya. Jadi setelah pakai atau mau refill airnya itu dibuang dulu. Nah, di sini ada selang spiral untuk menghubungkan antara tungku boiler dengan kompor boiler. Gitu ya. Di sini ada tekanan air untuk melihat berapa liter air yang tersisa di dalam tabung. Posisinya seperti ini, jadi antara depan kaca dan di sini jadi pas rata ya. Ini kita akan pasang untuk selang spiralnya. Ini yang membuat si otomatis api boiler ini berfungsi ya. Dia hanya di Naga Moto yang ada selang spiralnya seperti ini. Saya pasang dulu ya, contohkan cara pemakaiannya. Nah, kita putar ke bawah ya, kayak gitu. Jadi diputar semaksimal aja, jangan terlalu kencang juga, takut beratnya dol. Nah, sini juga sama. Jadi nanti pakai silti putih ini ya. Jadi kencangnya nanti semaksimal aja. Jadi posisinya seperti ini untuk selang spiralnya. Cara penggunaannya, jadi dari sini, dari kompor untuk ke selang gas dan pakai regulator lalu tabung gas. Ini ya untuk jalur api di kompornya. Lalu untuk pemasangan selang setrikanya, di sini ada selang setrika yang satu. Ini inputnya, uap yang masuk ke dalam kepala setrika. Ini masuk ke sini. Nah, di sini. Di sini yang pendek dia masuknya input uap ke dalam kepala setrika, lalu yang panjang yang ada kerannya ini untuk pembuangan dari kepala setrika. Jadi ujungnya seperti ini. Gitu ya. Dan di sebelah juga sama, jadi harus sama ya antara input sama output. Nah, ini di selang setrika kedua. Ini terus sini masuk dalam kepala setrika. Ini posisinya yang pendek yang tidak ada kerannya itu input di kepala setrikanya, lalu di pembuangan dari kepala setrika yang ada kerannya
Ini nanti buat ke wadah, ke ember, atau memang kalau masih pas bisa dibuang ke luar. Sini nanti ada uap dan ada air gitu ya. Jadi untuk boiler Nagamoto 25 liter ini bisa untuk 2 kepala setrika. Jadi 1, 2. Di sini untuk pembuangan uap di dalam tabung pada saat untuk refill air atau pada saat tertutup gitu ya. Nah, tinggal sekarang kita contohin untuk cara penggunaannya boiler uap ini. Nah, ini cukup ya buat simulasinya ya. Setelah selesai dan kita merasa cukup untuk kita menyetrika segini. Nah, sebenarnya kalau untuk segini itu ini paling minimal air yang ada di dalam tabung. Jadi pada saat air sudah segini atau 1 jari kelingking, dia harus diisi ulang gitu ya. Ini buat simulasi aja, kita contoh. Ini udah kita anggap air udah segini, kita tutup semua keran di atas. Kalau keran tertutup itu dia posisinya pendek ya. Pastikan semua keran di atas itu sudah rapat ya. Baru kita hidupkan kompor. Nah, gini, tekan. Nah, bisa lihat dari sini apinya. Tunggu sampai tekanan bar sekitar 15-20 menit di sini sampai dia naik ya. Ya, jadi untuk pada saat kita menunggu si air matang di dalam tabung ini, kita melihat di tekanan bar di sini. Ya, untuk Nagamoto nanti kalau sudah di angka 3 bar atau di warna merah ini ya, dia secara otomatis kompor akan kecil sendiri. Nah, berarti kita sudah bisa pakai setrika uapnya. Contoh kita buka di selang setrika yang pertama ini, kita buka. Ini kita buka full ya, buka full. Buka full, lalu kita di kepala setrika ini sini. Awal kita buka keran pembuangan. Nanti ada uap dan air yang akan keluar dari sini. Kita contoh, kita buangnya ke galon. Terus kita sambil geser-geser. Ini jika di sini sudah nggak ada air, berarti kita tutup rapat, buka sedikit, dikit aja. Kita pakai dan setrika gitu ya. Dan di setrikaan kedua pun sama. Jadi ini sudah berjalan pada saat si satu orang penyetrika sudah menggunakan setrika uap nomor 1, lalu dia buka di setrika uap nomor 2, sama dibuka keluar. Ini tengah kepala setrika seperti ini dan prosesnya sama. Di keran pembuangannya kita buka, maka dia akan secara otomatis dia keluar ke galon sana tadi, sama ini digeser-geser. Dan kita tes masih ada air atau enggak. Jika sudah tidak ada air, kita tutup. Buka sedikit. Nah, maka dari nanti pada saat si tekan bar ini dia akan turun dan dia secara otomatis dan stabil untuk tekanan uap di boilernya gitu ya. Jika kita lihat nih pada saat menyetrika, kita melihat di tekanan water level ini si penyetrika. Jadi contohnya ada pencet di sini, kita melihat di tekanan water level ini. Jika air sudah sedikit di satu jari ini, itu harus diisi ulang. Ya, caranya pertama matikan kompor, atas cek posisi seperti ini kompor mati ya. Lalu kita buang uap yang masih ada di sini, ini kita buka. Posisinya jangan seperti ini, kita pasang seperti ini. Dia akan secara otomatis perlahan keluar uap di sini dan tekanan bar pun akan turun. Secara otomatis ya udah di angka 0, baru kita seperti di awal isi air lagi, semua keran dibuka,
isi air lagi sambil melihat water level di depan, itu ya. Dan seperti di awal lagi, setelah air penuh, cukupnya kita untuk menggunakan boilernya, kita tutup keran lalu panaskan lagi, itu ya. Dan nanti sama seperti itu juga, jadi pada saat mau refill prosesnya seperti di awal, gitu ya. Dan pada saat mau untuk isi air, jangan langsung buka keran uap atau keran air ini, harus buang uap dulu dari keran ini, gitu. Dan untuk nanti pada saat mau tutup atau mau closingnya, itu yang harus dan diharuskan, diwajibkan untuk membuang air di dalam tabung ini sisanya. Contoh misalkan mau closing di jam 5 sore, itu jam 4 sudah kita prepare untuk buang uap dan air, itu ya. Contoh di jam setengah 5 kita udah buang, matikan kompor, buang uap di sini setengah jam, kasih sisa waktu buat si air di dalam tabung ini tidak terlalu panas pada saat kita ngebuang di keran pembuangan ini. Jam 5 baru kita buang dari sini. Nanti bisa pakai gayung, bisa juga kalau di instalasinya kita pakaiin selang anti panas buat keluar, kayak gitu ya. Jadi bila ada pertanyaan atau keluhan cara penggunaan boiler, bisa konsultasi dengan saya Muhtadi dari PT Trigobel Mandiri Indonesia, one stop solution for your laundry business.